إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أسوتنا وقدواتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده ومن دعا بدعوته ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين عباد الله, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang sama-sama kita akan dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Marilah senantiasa kita bersungguh-sungguh dan berjuang untuk benar-benar menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia, hamba iblis, hamba syaitan, hamba pekerjaan, hamba bisnis, hamba jabatan, hamba permainan, hamba perempuan, hamba nafsu. Kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan kita orang per orang sebagai seorang muslim. Sehingganya insyaallah hidup kita akan senantiasa salamah, sa'adah wal hasanah fid dunya fil barzakh wa fil akhirah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam dikarenakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi. Maka jatuhlah wajib kepada kita untuk menyampaikan juga salawat dan salam kita khususnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai satu-satunya teladan, panutan, contoh, uswah, qudwah al-hasanah. Apapun kita, peran apapun yang kita jalankan di dunia ini, juga sehingga insyaallah mendapatkan jaminan hidup kita akan bahagia. Sebagaimana kita selalu minta dan semua orang, tidak ada yang tidak hafal doa ini, wabil khususnya orang-orang Islam, walaupun memiliki keimanan yang sangat minimalis insyaallah.
Mereka semua kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang hasanah, yang khairiyah, yang sa'adah di dunia ini. Berlanjut nanti di barzah kita insyaallah dapat nikmat kubur. Di akhirat kita termasuk orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan hidup, keberuntungan hidup. Ketahuilah, kehidupan dunia, kehidupan yang hoax, kehidupan yang banyak tipu daya, banyak para pembohong kecil dan pembohong besar. Hati-hati terhadap dunia dengan segala pemikiran dan konsep-konsep kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu atau di antara triliunan makhluk Allah, namanya manusia, dan satu-satunya nggak ada yang lain. Kita adalah yang paling sempurna secara penciptaan. Anatomi tubuh, kelengkapan dalam menghadapi kehidupan dunia, di antaranya yang tidak dikasih kepada makhluk yang lain, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita al-fitrah, sehingga kita bisa merealisasikan Islam sebagai fitrah al-insaniyah dalam sistem penataan kehidupan kita secara pribadi, personal, dan juga komunal, baik secara nasional, regional, dan internasional. Tidak seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mereka Islam, tetapi mereka tidak bisa merealisasikan kehidupan mereka di antara mereka sendiri, sehingga terjadi kerusakan nasab. Anak dikawinin bapaknya terjadi dalam dunia hewan, emak dikawinin anak cucu bisa jadi dalam dunia hewan. Belum lagi pembunuhan yang terjadi di dalam kehidupan hewan. Mereka tidak bisa menata kehidupan perhewanan, kehidupan sosial hewan dengan tatanan Islam, padahal mereka Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Apakah kalian enggak pernah memperhatikan, punya dua mata, salah mau ada mikroskop, ada teropong, enggak ngeliat-lihat, enggak mengobservasi, kasih otak. Sehingga kan sekarang banyak kampus-kampus, kenapa Jepang begitu cepat maju? Karena setelah dibom di Hiroshima, di Nagasaki, raja ini Hirohito nanyain ada berapa guru yang hidup, ada berapa bangunan sekolah yang hancur. Nah, mereka dibiayai habis-habisan, didirikanlah banyak sekolah-sekolah sesuai dengan dana yang tersedia, dan perpustakaan dan guru ini dibebani tugas yang berat untuk mendidik masyarakat Jepang agar otaknya dipergunakan dalam mengaruhi kehidupan
yang penuh dengan kehancuran karena dihancurkan oleh dua bom, Hiroshima dan Nagasaki. Subhanallah. Dalam waktu dekat mereka sudah berhasil memanfaatkan makhluk yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, punya peradaban namanya otak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita syukuri ini akal ini dengan kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menciptakan. Setiap produk pasti ada arahan penggunaan, sehingganya itu produk aja merusak, bahkan hancur. Apa saja? Semua produk-produk industri yang menggunakan mesin-mesin teknologi, komputerisasi, bahkan handmade, home industry, pasti ada arahan-arahan penggunaan produk, sehingga produk itu barang bisa awet, berdaya guna dalam kehidupan manusia sesuai dengan apa yang dibeli, karena dia butuh produk sesuatu. Salah aja penggunaan, bisa rusak, bisa hancur, bisa meledak, bisa menghancurkan orang sendiri, sekeluarga, sekampung, kebakaran dan sebagainya. Begitu juga akal, mata, hati, telinga. Ini ada fungsi-fungsi yang Allah berikan kepada kita dan semuanya ada dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita fungsikan itu semua sesuai dengan arahan Sang Pencipta, kita eksis sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah. Ya, kalau enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Maka manusia yang derajatnya tinggi sebagai khalifah loh. Kita ini sebagai khalifatullah berarti khalifah itu artinya pengganti ngurusin bumi. Sebab kalau Allah yang ngurusin bumi selesai lah. Allah itu luar biasa besarnya, Allahu Akbar, ilmunya Masya Allah. Silakanlah lihat jurnal-jurnal NASA, baik berupa artikel ataupun video. Ya Allah, betapa bumi kalau kita udah nyampe Jupiter nggak kelihatan lagi. Jangan kenapa Jupiter, kita ada pesawat terbang, semakin kecil tuh orang bawah, terus ke atas sampai nggak kelihatan. Manusia nggak ada apa-apanya, padahal itu Jupiter atau Pluto, matahari, bumi segala macam, Mars, Venus, itu tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti, yang dalam satu galaksi ini kita punya tetangga. Tetangga kita banyak, tata surya yang ada di galaksi kita banyak. Keluar dari itu ada tetangga galaksi kita namanya Andromeda. Di sana juga ada jutaan tata surya. Itu baru langit yang pertama. Belum nembus the black hole, langit kedua. Lebih luas lagi. Bahkan laporan NASA, jurnal NASA, karena mereka sekarang meletakkan teropong bukan di gunung kayak di Lembang itu, enggak konvensional. Dia letakkan di antariksa, sehingga dia bisa menembus jauh, walaupun belum bisa menembus pandangan teleskop itu keluar langit yang pertama. Jauh banget. Bumi udah gak kelihatan. Debu udah gak kelihatan, bukan debu masih disebut benda, itu udah gak kelihatan bumi. Nah, maka kita harus mengerti itu, harus memahami, sehingga kita jadi merasa sangat kecil, sangat lemah. Nggak sombong. Silakan aja sombong, karena banyak orang-orang sombong. Sejarah kematiannya tragis. Di dunia matinya mati menyedihkan, mengenaskan, belum terkena azab kubur. Ya sayangnya memang sampai hari walaupun teknologi yang sangat amat canggih sekalipun, manusia, Jepang, Eropa, Amerika, Rusia belum bisa mendeteksi keberadaan alam barzakh yang diinformasikan di dalam
Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Belum bisa ditemukan. Kalau bisa dibuktikan, kita semua yakin semua orang masuk Islam dan dunia dipergunakan untuk benar-benar menyembah Allah, mengeksiskan diri kita sebagai hamba Allah. Itu cobaan buat kita. Ketika kita diusir, kita ini bukan penduduk asli. Kita ini bukan penduduk asli. Sudah ada penduduk duluan di bumi ini. Kita penduduk asli surga. Diusir sama Allah, tinggal di bumi. Qul nahbitu jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Turun. Ya, keluar. Enggak layak lagi nih Anda berada di surga. Melanggar perintah. Langgaran ini cuma satu larangan, wala taqrabu hadhihi syajarah. Begitu doang larangannya. Cuma Nabi Adam bukan hanya mendekati, larangannya jangan dekat-dekat. Dekat aja nggak boleh. Mendekati pohon itu saja sudah zalim. Tapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Dideketin, dipegang buahnya, dipetik, digigit, dikunyah, ditelan, berapa kesalahan. Sehingga diusir mereka berdua dan hidup di dunia kata letar. Kalau di dunia kalian mendapatkan petunjuk rambu, ya rambu-rambu nih. Kita kalau berjalan di sebuah daerah nggak ada rambu-rambu lalu lintas, bingung kita. Ya, menuju sebuah tempat, wah enak kalau ada rambu. Ada panah ke kiri, ada panah kanan, lurus ke atas, muter, wah enak. Nggak tersesat. Nggak perlu nanya-nanya orang. Ya walaupun kemudian sekarang udah teknologi ya, kita bisa lihat Google Maps. Allah melihat itu juga peta dan petunjuk buat kita. Karena kemajuan teknologi sehingga kita tersesat. Sekarang kalau ngirim barang udah di pelosok manapun nyampe. Sudah ada teknologi. Karena ada petunjuk jalan. Begitulah kita hidup di dunia. Udah ada petunjuk jalannya, diperbaharui karena orang banyak perkembangan makin luar biasa, diperbarui. Udah finalnya adalah Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pakai. Tapi Allah memaksa. Kalau memaksa, yang diutus bukan manusia, malaikat. Ya kalau masalah postur tubuh, kita sebenarnya jin kalah. Jin itu postur tubuhnya di atas kita. Beberapa informasi dalam kajian-kajian jinologi, ilmu tentang jin secara anatomi tubuh, mereka sama seperti kita. Ada yang jangkung, ada yang konten. Ya, yang konten inilah mereka yang disebut bangsa tuyul, yang besar, yang tingginya sampai 20 meter segala macam, itu bangsa jin yang lain. Tapi mereka begitu sama seperti kita. Ada orang-orang jangkung, ada orang-orang kontek kayak saudara kita Ucok Babah misalnya begitu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tidak jin diutus ke kita atau malaikat. Ya Allah. Enggak ada berani ngelawan dakwahannya malaikat. Jangankan disentil, ditiup aja kita mental ke Pluto. Enggak ada berani. Ya, makanya diutus sesama manusia. Cuma karena dulu itu irasional, dakwahnya dikeselar mukjizat yang sakti mandraguna. Karena masyarakat kayak begitu. Tongkat jadi ular yang puncaknya itu adalah orang bisa dihidupin. Penyakit parah, separah apapun sampai buta bisa disembuhin. Itulah mukjizat Nabi Isa, anaknya Maryam. Dia hamba Allah, perangkat Rasulullah. Tapi yang terakhir gak dikasih gituan, dikasih cuma bukan sebagai alat utama berdakwah. Karena masyarakat yang menghadapi rasional, sehingga Al-Quran hadir sebagai argumentasi Tuhan. Tetapi itu pun tidak main paksa. Kalau main paksa, maka Nabi Muhammad itu harus punya kemampuan seperti Nabi Sulaiman. Karena tentara yang namanya Raja Nabi Sulaiman itu tentaranya jin gede-gede, artinya kecil, angin, ya bahkan petir, geledek bisa dia perintahin. Semua binatang apapun dia bisa perintahkan. Itu tentaranya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi itu juga tidak memaksa-maksa, cuma ujuk-ujuk sok over saja, sehingga Ratu Bilqis kemudian
dia beriman kepada Islam dan ada beberapa riwayat dia menikah atau bersama. Masyaallah muslimin rahimahullah, kemarin kita pergunakan akal karena afala ta'qilun, afala yatafakkarun bertebaran di Al-Qur'an. Sayangnya kita bersyukur juga karena ada internetisasi. Masya Allah. Lihatlah negara namanya Rusia. Disinyalir Rusia ini yang mantan negara komunis terbesar di dunia, USSR, menjadi negara mantan komunis yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, berlomba-lomba dengan United States of America. Bahkan anak kita tidak pernah tahu berita apa di sana. Yang sesungguhnya sebelum ada teman, saudara, family, ada kalau tetangga yang pulang dari sana. Bahwa pasca 9/11 ternyata walaupun dampak di dunianya kita dituduh teroris, tetapi setelah itu ada istilah di Amerika, Al-Quran best seller, laku keras dan berbondong-bondong seperti air bah. Orang-orang cerdas, tingkat kecerdasan orang-orang Amerika karena gizi ya lebih baik daripada kita. Mereka pergunakan akalnya untuk kemudian menerima Islam. Bahasa orang kampungnya, mereka mencari-cari ayat, nggak ketemu ayat yang memerintahkan di Al-Quran agar umat Islam melakukan penyiksaan, pembunuhan, pembantaian, pengrusakan. Nggak ketemu. Yang ada larangan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dilarang melakukan pengerusakan. Kerusakan apa aja? Bagaimana judulnya rusak? Bahkan kata Allah, jika kalian mengurus satu orang tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, maka kalian bagaikan membunuh semua manusia. Tuh, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menonjolkan sifat kasih dan sayang. Ya kalau perang sih memang itu sudah logis lah, manusia pasti perang kali ya. Karena memang malaikat pun bilang begini, ya Allah ngapain bikin manusia di bumi, entar mereka merusak dan melakukan pembunuhan, menumpahkan darah. Kata malaikat begitu. Kenapa? Kami sudah cukup kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuna. Ya Allah berkata, udah diam aja. Aku lebih tahu daripada kalian. Bukan berarti kita melakukan perusakan dan pembantaian itu pembenaran atas Tuhan malaikat. Enggak. Malaikat tahu karakter manusia itu. Tambah lagi kemudian ada unsur ketiga yang menjadi provokator dan yang bergerak di aliran darah kita. Ini masalahnya. Jadi iblis syaitan itu bisa masuk ke aliran darah kita jika muncul emosional, temperamental, radikal, emosional, barbaria. Nauzubillah min dzalik. Karena syaitannya ngalir dalam aliran darah manusia. Bisa gitu, bisa kalau kita makan haram atau uang haram dibeliin ayam goreng. Uangnya uang haram nih, tapi yang dibeli halal, jadi haram. Karena al-ghayah la tubarrirul wasilah. Nah, demikian barangkali banyak hal yang dapat kita lakukan. Ala kulli hal, bahwa marilah kita bersungguh-sungguh mempelajari. Jangan sampai ada salah satu, kan banyak penafsiran ya. Ada yang ini yang populer, matahari terbit di barat itu ciri kiamat. Ada yang menafsirkan, ini populer, memang benar-benar terbit di barat. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa Islam akan terbit di barat dan dikhawatirkan tenggelam di timur. Artinya muncullah peradaban dunia yang dipegang oleh orang Islam, karena mereka dipegang oleh orang berintelektualitas tinggi, berintelijensia tinggi, IQ-nya di atas rata-rata manusia di bumi ini. Ya, itu kita akui bahwa Amerika, Eropa, ya katakanlah Jepang, ya Korea juga begitu,
atau di masyarakat seperti itu mereka memiliki hal seperti itu, ya barangkali itulah tafsirnya. Jangan sampai kita tenggelam di timur dan terbit di barat. Peran siapa? Peran kita masing-masing. Ini nasib kita nih. Nasib kita diserahkan ke kita, kata Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum manapun itu. Ya, karena umum sifatnya, bukan kaum muslimin, kaum manapun di kalangan bangsa manusia nggak akan dirubah kecuali melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ini dan mensukseskannya demi tercipta kehidupan yang bahagia, yang harmonis, yang baldatun thayyibatun warahmatun ghafur. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wattaqullah wa kunu ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله واتقوا الله حيثما كنت وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان ويذكركم وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.